warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini masih lajang atau masih gadis yang belum mendapatkan jodoh, insya Allah dengan segera menjawab salam, secepat itu pula Allah akan segera memberikan jodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama, mairan dai semenan wiki kita sama-sama bersyukur indah ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat Allah, atas izin Allah, atas kesempatan yang Allah berikan di dai semenan wiki, sehingga dai dapat hadir dalam acara 7 hari disambung dengan doa. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat kita, setiap hajat kita diberi ganjaran pahala serta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang telah merubah peradaban, yang telah merubah kebiasaan manusia dari biadab menjadi beradab, dari kafir dibawa kepada cahaya Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja maka ketika ini karena waras usia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Abdul Nas may yasma ismi walam yusallu alayya. Ternyata dari Nabi ya, manusia yang paling sawai, bahasa Inggris yang paling sahih, adalah manusia yang ketika mendengar namaku tidak segera berselawat kepadaku. Sekali lagi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya mata di hadapan Allah bukan berarti mata mana di luar, bukan berarti matahari mencari luar mati, tapi mungkin karena rahmat Allah makanya mata diberi kesempatan untuk berbicara. Sebagaimana firman Allah, wa na'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya orang yang beruntung hanya 4 golongan di sini. Yang pertama, mereka yang beriman, yakin bahwa Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang mampu mengubah kondisi dan keadaan yang dialami oleh setiap manusia, melainkan hanya ketentuan yang berubah, yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengimani Allah, tidak ada kekuatan lain yang mampu mendatangkan dan menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah cukup kita beriman saja? Tidak, hadirin, harus dibarengi dengan
beramal soleh. Apa itu amal soleh? Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Adapun pada pertemuan ini saya akan fokus membahas dua hal. Yang pertama, kenapa manusia diutus Allah? Yang kedua, hakikat daripada kematian. Pertanyaannya, kenapa manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sementara sebelumnya sudah ada makhluk yang diciptakan Allah sebelumnya, yaitu malaikat, jin dan para malaikat dan jin. Sementara kenapa harus utus manusia lagi? Yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna unsur penciptaan. Kalau malaikat hanya dari cahaya, kalau jin hanya dari api, sementara manusia semua unsur ada di dalam diri manusia, sehingga dikatakan manusia makhluk paling sempurna. Maka dikatakan manusialah yang pantas memimpin seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Maka sungguh aneh kalau ada manusia yang menjadi hamba setan, maka sungguh aneh kalau ada manusia yang menjadi hambanya iblis. Sebab kenapa? Allah titipkan bumi, Allah titipkan isi bumi hanya kepada makhluk yang bernama manusia. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian Allah menciptakan manusia tujuan yang pertama menjadi khalifah atau pemimpin. Yang pertama, ar-rawna 'ala nafsi, menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Seminar wiki, hampir semua orang bisa dikatakan mampu memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri hadirin paling susah. Diri kita sendiri laksana api dan kertas adalah jasad kita, sementara api adalah nafsu kita. Semakin kita memperturut hawa nafsu, maka akan semakin terbakarlah kertas itu. Semakin kita memperturut hawa nafsu, maka akan semakin dekat jasad kita masuk di api yang sudah Allah sediakan, yaitu bernama neraka. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita wajib menjadi pemimpin atas mata kita, agar mata kita ini tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pemimpin atas pendengaran kita, atas telinga kita, agar kita tidak mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjadi pemimpin atas pikiran kita, agar tidak memikirkan tentang keburukan saudara-saudara kita, agar kita memikirkan kemanfaatan untuk orang lain. Bukankah Nabi pernah bersabda, "Nas anfa'uhum linnas", manusia yang paling hebat adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka pertanyaannya, mana yang lebih baik, jadi pemimpin atau jadi orang kaya? Mana yang lebih baik jadi pemimpin atau jadi orang kaya? Pemimpin. Orang kaya hanya bermanfaat bagi orang yang dia berikan hartanya, sementara pemimpin kebijakannya dirasakan oleh semua orang. Maka pahalanya jadi pemimpin sebanyak orang yang merasakan kebijakannya. Maka hadirin, salah satu orang yang dikabulkan atau tidak ditolak oleh Allah doanya adalah pemimpin yang adil.
pemimpin atas mulut kita, menjadi pemimpin atas mulut kita, agar segala sesuatu yang keluar dari mulut kita tidak lain melainkan hanya membicarakan tentang kebesaran Allah dan kemanfaatan untuk sesama manusia. Antara dunia dengan akhirat harus ada nilai keseimbangan. Kalau orang itu rajin sholat tapi malas bekerja, itu dia tidak paham makna sholat itu sendiri. Jadi harus kita paham, ada di dalam doa kita di setiap sholat sering kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, maka hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dipisahkan kata sholat dan kata ibadah. Kenapa dipisahkan? Karena makna ibadah lebih luas ketimbang sholat. Apa itu ibadah? Segala sesuatu yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum yang Allah tetapkan dan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau maco itolo tampu mulai dengan bismillah itu bernilai ibadah. Maka bekerjalah untuk duniamu, tapi sesungguhnya untuk akhirat. Luru ADWC baca doa itu ibadah. Bahkan ketika kita tidur dengan pasangan kita itu ibadah, tapi diawali dengan doa. Maka segala yang kita lakukan akan bermakna ibadah apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang Allah tetapkan dan Rasul. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada dua komponen dalam diri kita berhasil atau tidak kita menjadi pemimpin. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Dua akibat sebenarnya sering kali tunggu kali akal. Penarinya diterokai dan dore dari akal. Nah, akan lapar, nafsu dorongan keinginan lapar sehingga kali akal. Akalnya berpikir, nafsunya berkeinginan, maka wa usra keriki akal dole. Lampa akal, lampa nafsu, maka segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Ketika akal diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah. Ya akal, man anta wa man ana. Wahai akal, siapa kamu dan siapa aku? Dijawab oleh akal, ana abduka wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hamba. Nah, ini akal. Karena akal itu kan logika, ilmu pengetahuan. Ketika orang memiliki ilmu, jelas dia paham bagaimana cara dia menjawab. Kemudian nafsu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sombong dan congkaknya nafsu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nafs, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Wahai nafsu dengan leki, maka adalah mata dan adalah Tuhan. Sombong dia, merasa diri hebat, merasa diri besar, merasa diri pintar, merasa diri suci, sehingga orang lain rendah. Akhirnya nafsu diberi hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 100 tahun dalam neraka. Muri ete orang di rumah aku suruh tidak nafsu. Dia tele atau tidak tertumpah atau. Soki di rumah nafsu, sok ngomongin kamu. Jawabannya masih sama. Mata adalah mata, kita adalah kita. Kita tele pulang dulu. Awal dia di neraka. Wa awal dia di neraka untuk kedua kalinya. Barulah nafsu jalan. Nafsu, sorry. Baru nafsu ya. Jamak itu berjalan di dalam. Apa-apa tak. Dia sampai ya. Kita rumah mata akan ikhlas. Waktu itu dia buka keluar. Tetap pakainya tuh. Ya. Sehingga mata punya
tuba la toba wala tata. Mohon maaf Ustaz, lain hadis lah. Ya. Lain hadis, tapi AGG dan dari masak sampo mata bangsa Arab atau bangsa bodoh. Man tuba la toba wala tata. Tuba tuba wakini la toba wakini tapa. Jadi ini mana Ustaz? Ini surat kita bercoba itu Pak. Ini surat kita boleh tukar. Maka insya Allah dengan kita mengelola akal dan nafsu, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang hebat. Waktu suara nafsu bahaya. Engkau ini suara nafsu insya Allah. Itu boleh mengistiqomah insya Allah. Minggu kemudian orang lipat nilai. Dari kita. Ini dari mata pagaden. Nafsu perlu, akan perlu. Waktu suara teringin dan naik sulit hidup. Waktu suara dorongan nafsu sulit. Eta lena lagi jatuh sarung tanda. Raka bahasnya berikut tak enak. Maka akal dan dorongan nafsu harus seimbang, dan maka akal dan nafsu itu harus diberi pendidikan yang namanya iman. Maka kosong si iman dari repot. Ya, loa tapi suara iman repot. Tahu nafsu tapi suara iman repot. Maka iman dan ilmu maka dibarengi dengan Islam. Inti pada rumah tidak dibarengi dengan Islam juga percuma, ini yang berbahaya. Maka bagaimana caranya agar kita mampu menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, kita harus pandai merasa. Di Kuningan Dontoide maja lautahu, maja di sesama manusia dahu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pemimpin itu bukan hanya dikenal oleh rakyatnya, bahkan dia dikenal oleh penduduk lain. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Lalu yang selanjutnya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, siapapun kita, ayo hebat bahwa di samping kita menjadi pemimpin, kita juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh pemimpin yang lupa diri, Fir'aun. Siapa lagi? Namrud. Siapa lagi? Korun. Nefas oleh akhirnya Allah tenggelamkan dengan kekuasaan. Banyak contoh-contoh pemimpin yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, menjadi pemimpin itu hebat. Bagaimana bisa dikatakan hebat? Apabila dia mampu mengelola akal dan nafsu. Maka insya Allah dia akan jadi pemimpin yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, para nifamada. Yang kedua, menjadi pemimpin atas keluarga. Artinya sinar wekti mempaningkan ini rumah bapak-bapak. Apabila anak, maka ulangi, apabila anak sudah dewasa, kemudian melakukan kemaksiatan, ini harus diketahui oleh perundangan pemudi. Apabila anak sudah dewasa melakukan dosa dan kemaksiatan, maka separuh dosanya ditanggung oleh bapak. Nah, sekarang ketika baik anak muda khususnya, apabila anak sudah dewasa kemudian melakukan kemaksiatan dan dosa, melakukan perzinahan, melakukan pergaulan bebas, separuh dosanya ditanggung oleh bapak. Mungkin para anak muda masyarakat ini sudah kira ya mungkin tapi kumatin. Nah, bayangkan dongkuan dari sebenarnya ini laut merariga waktu paten apa nalio waktu paten apa susena
wati batina ay mengadi upama harum anak sementara balasannya anaknya memberikan dosa separuh kepada ayahnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, maka apa yang paling penting yang dilakukan orang tua terhadap anaknya? Yang pertama, mohon maaf, ketika campur bulu, yang paling pertama diperhatikan mengikuti asal ini. Sebab ini akan menjadi darah daging. Kalau anak kita dari proses pembenihan saja, kita ini makan dari barang-barang yang haram, itu anak orang luar dari luar. Lugu di kawana, dosa kasih ke isu, kurang di kawana, dosa itu di kawana, lu barang tangganya. Yang paling utama adalah memperhatikan apa yang dimakan ketika pertama kali menikah. Sebab apa yang kita makan menjadi benih, kelak suatu saat akan menjadi anak keturunan kita. Setelah itu kemudian kedua orang tua di samping memperhatikan apa yang dimakan, lalu memperhatikan apa yang dilakukan. Sebab apa yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi pendidikan awal bagi anaknya. Jangan sampai terus, anak, ayo rokok, untuk mengaku barang beda. Anak, ayo rokok, anak. Sementara aman rokok dan anak, unir mau. Anak, ayo potong minyak. Sementara aman jam 12 aku pulang paling dan seterusnya. Moto mengaku maka daripada ngukut aku tambah kita kandor. Nah, kita orang tak. Alhamdulillah. Dan contoh ini penting. Sebab kenapa? Saat ini pemerintah mencanangkan pendidikan yang berkarakter. Tidak ada gunanya pendidikan karakter kalau tidak ada contoh. Dan mulai tahun anak harus mengawan ngaji, sementara orang tua tidak pernah ngaji di rumah. Aku nggak itu, sosok dengan ngaji, ngelamun. Aku sih mengunjung ngaji. Wah itu mengunjung, ngujak ngaji. Kita pilih. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian setelah anak lahir, paling utama ingin memberikan pendidikan dalam keluarga. Masih cara pangga inar ama, jangan sampai anak ini melihat, jangan melihat, mendengar saja. Ini akan menjadi contoh Bapak Ibu. Bila perlu saran mata dari sumare, usahakan wara kamar khusus. Boleh tinju kan warna ringan. Potong aku tadi. Ya, boleh tinju warna ring. Misal kita mau mengancam itu tidak kamar khusus ketika batam. Maka setika ini, panah lain hiji tadi. Boleh memakan orang bahagia mau yang kamar. Dua di kamar tidak siap. Kunci tidak datang. Kunci yang ini tahu, pada ini jangan sampai dosa. Nah, tahu sedaya di kamar, insya Allah wakilwa nabi nama berjauh, apalagi tetangga. Buang sini usahakan ini. Kalau sini pembuat kamar nih, kamar di tengah, kamar damai. Para senang baru di kamar insya Allah hari. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Setelah mencontoh di rumah, orang tua juga perlu memperhatikan kemana anak pergi mencari ilmu. Yang paling utama memberikan pendidikan agama. Minimal nabi kebiri, tamat SD paling tidak 3 tahun di pesantren. Ada istilahnya pendidikan dasar agama. Setelah SD mau kemana saja boleh. Ini SMA umum ke, mau dia ambil jurusan umum terserah. Paling utama kita menanamkan pendidikan agama pada saat usia dasar. Sebab dari ilmu agama buat tambah ilmu dunia wakil nafkah.
harus seimbang. Dikatakan oleh Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi. Cucu mengenai bahagia dunia harus tahu ilmu. Cucu mengenai selamat akhirat harus tahu ilmu. Cucu mengenai kedua-duanya harus tahu ilmu. Bahwa penting ilmu hadis yang berbahagia. Maka jangan sampai kita salah memilih tempat anak kita mencari ilmu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya memperhatikan lingkungan tempat anak kita bergaul. Muni sing hitung tuang koire wa usra ma'in hajul coki alu. Kalau mau ngasih kokina insyaallah ngeluar. Kita doho ne boto anak mau urna coki dah. Amin. Tapi umuran no. Rima kita rohong mata anggota dia. Nah repot. Apalagi dari anak baik pendidikan tapi tidak diisi dengan iman. Misalnya mulai sokin Nabi Ibrahim kepada anaknya, Ibrahim apa senang di orang ini sampai anak-anak ngerangi peramai. Insya Allah kita satu mata termasuk orang-orang yang sabar. Dan bisa anak ini baik pendidikan dari setinggi langit tapi kosong iman. Cerita mengenai ini anak atas senang ini istimewa sampai dia juga out sampai ke anak orang yang urunan rokok atau sampai lagi kita naruh sama makai betul kenapa anak kita tidak berikan pendidikan syuting termohon tetapi kosong iman. Repot hadirin yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat siapapun kita, sehebat apapun kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Di sini tidak disebut sholat. Di sini tidak disebut puasa, tapi disebut ibadah. Sekali lagi, ibadah akan dende segala Allah terawi menail wara dasar hukum, baik hukum yang Allah tetapkan, yang Rasul tetapkan, ataupun hukum yang disepakati oleh manusia. Jangan sampai dari menggahi, wah di pemerintah Islam kalau darah cara adil. Dalil itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil yang bersumber dari akal, itulah dalil yang dibuat oleh manusia. Hukum yang telah disepakati oleh manusia wajib kita hormati apabila kita sudah menyepakati. Jangan sampai kita mendirikan negara di atas negara. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus paham apa tugas dan kewajiban kita. Terutama kita melaksanakan rukun iman dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian maka mempersingkat tentang hakikat kematian. Hadirin, ada pepatah mengatakan ada pertemuan pasti ada perpisahan. Maka di antara pertemuan dan perpisahan ini, kalau kematian ini pertemuan, perpisahan dan akan bertemu kembali.
Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dibune lawan nasib dosire wahai Nabi, sementara domone wara bidadari yang menunggu, sementara bidadara tiwara." Romo bidadara tidak ada. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi tajma'u 'ala man ahabba." Sesungguhnya wanita itu akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Ya. Dewi ibu-ibu alhamdulillah. Sesungguhnya perempuan itu akan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai. Tentu orang yang paling dicintai oleh seorang perempuan adalah suaminya dan kedua orang tua. Maka akan berkumpul syaratnya. Ada yang baik matangnya. Syaratnya perempuan itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai 3 syarat. Yang pertama, idza shalat khamsaha, idza shamat sahraha, idza ta'at zawjaha. Yang pertama, apabila perempuan sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulannya. Kemudian yang ketiga, taat kepada suami. Maka dikatakan, "Ilalaha udkhuli min ayyi abwabin syi'ti." Wahai kau perempuan, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Tolong buat surga atau sih? Yang pertama sembahyang 5 waktu, yang kedua sholat puasa pada bulannya, yang ketiga taat kepada suaminya. Maka diserahkan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Nah itu dosire. Bahkan satu riwayat, perempuan itu akan menjadi ratunya bidadari, berarti derajatnya lebih tinggi di atasnya bidadari. Oleh karena itu, bapak-bapak usahakan, tahu sebagai rumah, usahakan cetaklah istri menjadi istri yang solehah. Lu aku berkumpul kembali, kecuali bapak-bapak tidak berkumpul akibat wali asan demi atau boleh. Waktu ini dia benar. Nah, iya. Wawancara apa ya? Ya. Maka tolong buat ini Pak. Lalu pertanyaannya, suami yang bagaimana? Nah, pertanyaan kembali. Suami yang bagaimana yang wajib ditaati? Dikatakan oleh Rasul, la ta'ati ala maksiatillah. Tidak boleh taat kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tu'mune rami lai jinjana au tu'ari. Dekuni ruwalau. Ete kami arinda di istri solehah sementara kaile lampan rero. Ete kami larang ete. Tidak ini istri solehah ada tempat tahu. Nah, waktu luar maka dosa yang dilakukan istri tetap ditanggung oleh suami. Tadi dari hari timokan. Maka ukuran untuk menikah itu mampu memberikan nafkah, mampu ilmu tentang bagaimana cara memimpin diri dan memimpin keluarga. Waktu mohon hadirin sekalian, yang paling penting dua dari akhir kediri mau anak. Rabi nyamuni anak 50% utang anak. Mukas is ade nahur di pakki anak. Waktu kasih ade gede dari mana? Hadirin dan hadirat yang berbahagia, semua kita belum tentu menjadi calon bupati, tapi sudah pasti kita semua adalah calon mayat. Setuju atau 9 dengan cara dari Magari. Setuju atau tidak, pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang meninggal terbunuh, ada orang yang meninggal kecelakaan, ada orang meninggal bahkan tidak diketahui. Itu semua
rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Aina gahi betul memater hati doa iharu kita tuh. Aina gahi betul memater sakarat mentoya iharu kita tuh. Maka segalanya kembali tergantung pada apa yang kita lakukan. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita taat kepada Rasul, kemudian bermanfaat untuk manusia, kemudian kita baik terhadap pasangan, insya Allah apapun bentuk kematian kita pasti husnul khotimah. Warna menggali dikasih aktif pukul sakarat nawa sobaan. Bisa saja Allah siksa di dunia, tapi Allah tidak menyiksanya di akhirat. Ada juga orang sakarat biar sama sekali nah. Bisa saja air panas ya dia. Kacih lalu dia naik mesin itu. Jadi hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh berusaha. Ada juga orang tidak disiksa di sakaratul mautnya, selamat juga di akhirat. Intinya ma'adena masalah materi murigi rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama bin Ja'far mati al-Rubi hanya Allah yang tahu dia selamat atau tidak. Cuma ada tandanya. Ketika PDR Nabi sudah malaikat mulai catatan amal dari sebelah kanan, istilah dari bodoh serta bera dari magai karena selamat deh. Nabi sudah kuina akut serta nantinya silakan. Nah itu tanda-tanda PDR, tanda PDR. Mau sudah merah, main malaikat seperti catatan amal, oh aman, selamat. Nabi sudah kui atau mau nanti. Nah, ini logoku. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, mumpung dari Boy Kumori, kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita akan mati. Tapi sudah pasti kita hampir setiap hari meninggalkan rumah. Syukur-syukur dari waktu meninggalkan dunia, Boy keluar waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita masih hidup, berikan yang terbaik, berbuat yang baik. Dikatakan oleh Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salati. Apabila anak Adam sudah mati, sudah meninggalkan rumah, meninggalkan istri, terakhir meninggalkan dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali dua. Yang pertama amal jariyah atau sedekah jariyah. Apa amal jariyah? Yang pertama kita mengajarkan ilmu termasuk amal jariyah. Kita menanam pohon, amal jariyah. Kita menggali sumur, amal jariyah. Kita membangun tempat pendidikan, amal jariyah. Kita membangun perumahan-perumahan untuk orang-orang yang tidak mampu, amal jariyah. Kita membangun masjid, amal jariyah. Membangun jembatan, amal jariyah. Maka selama apa yang kita tinggalkan bermanfaat untuk orang lain, maka mengalir pahalanya walaupun kita tidak tiada. Maka hadirin seminar wiki, waras mencari ilmu, waras mencari aruzikir dari rumah. Jika kita ada haji, jika kita ada yayasan pendidikan, berikan bantuan seikhlasnya. 10.000, 10.000 orang buahkan semen. Kita berikan bantuan tempat pendidikan 10.000, siapa tahu 10.000 apa yang menyelamatkan kita pada saat kita meninggal. Kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mampu bersedekah jariyah hanya mereka yang memiliki kejujuran dan ketulusan. Jadi sedekah kepada makin mau sembarangan duluan. Boleh dan baruwala boleh bedul iswara kejujuran, iswara ketulusan sulit memberikan sedekah. Sebab kenapa? Sedekah berasal dari kata sodako yastuku, artinya jujur, tulus, ikhlas, tidak bohong. Artinya apa yang diberikan tulus, lahir
tidak dibuat-buat, bukan karena dorongan siapapun. Itu betul sekali, tidak semua orang bisa. Kenapa? Lahir dari nurani kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, waras bukan dari awal negara, niatkan untuk dimakan oleh orang lain. Waras simpang ape oleh ayat Quran. Rumai tanpa beri mata oleh apa lain doe. Orang tunggu si kali keluar langsung dari ayat apa ya? Apa itu anak perempuan dia di agama ini sampai makhluk-makhluk yang dilaknat Allah disebut-sebut. Luas orang kalau air nak anak beja nami beja lain. Ketika tanam niatkan niat perumai makan bukan pokok pikir diubah manusia yang membutuhkan. Bahkan segala makhluk lau pernah si mentuku lau pendia awal berteduh bahkan sahih dan sebagainya betul banyak, maka itu akan menyebabkan kita mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, al-ilmin yang tafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat. Waras ilmu yang bermanfaat muat untuk komperpei, muat sinar angin. Waras ilmu tentang apa saja ilmu dunia, ilmu akhirat, semua yang mengalir selama itu bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya sebatas ilmu akhirat saja. Ilmu dunia saja yang kita ajarkan tetap mengambil pahalanya selama ilmu itu digunakan oleh orang untuk manfaat orang. Kemudian yang selanjutnya, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakan. Ada dua faktor orang itu berubah. Yang pertama faktor keturunan. Yang kedua faktor pendidikan. Ada orang tuanya penjahat, bahkan ibunya pelacur, anaknya jadi ustaz karena anaknya dititipkan di pondok pesantren. Maka ada bapaknya alim ulama, anaknya jadi penjahat. Bisa saja itu salah tempat bergaul. Maka faktor keturunan, faktor pendidikan sangat mempengaruhi karakter anak kita. Oleh karena itu, ketika orang tua kita meninggal, yang ditunggu sama orang tua adalah doa anak yang soleh. Kapan doanya? Setiap habis sholat, lebih tahawani, makan uang, setiap tampuk perawi, ataupun tampuk usaha apapun. Baca berdoa, berdoa itu, kepada orang tua. Kita jadi seperti ini. Itu karena jasa kedua orang tua kita. Maka sebelum kita berdoa, sebaiknya kita memintakan ampun untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan lahir menjadi orang bahagia dalam kekurangan. Kemudian kurang dari menurut pandangan kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita sudah membahagiakan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan ridha Allah turun, yang menyebabkan murka Allah turun adalah orang tua kita. Kalau murka Allah ingin turun, silakan durhaka sama orang tuanya. Kalau ingin ridha Allah turun, silakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah katakan, Anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, kepada pula engkau dikembalikan. Bayangkan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, ada kata-kata artinya tidak diterima syukur kepada Allah kalau kita tidak taat kepada kedua orang tua. Tidak diterima sujud kepada Allah kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Saat sampai ditambah lagi Tuhan luar biasa dengan yogi. Boleh menua iseme kelangi, mutu hakkan dong tuang, dia perlu umumi angaraka jahannam. Walaupun luar dari setengah-setengah, kita laksanakan perintah Allah, ditambah lagi Tuhan dong tuang,
maka insya Allah keislaman itu. Maka hadirin yang berbahagia, maka tugas anak walaupun orang tua sudah meninggal, hormati orang tua baik, tetap kita berbakti, yaitu dengan cara memberikan sedekah atas nama orang tua. Menghentikan hari baik ini. Nah, main daun, setamu dan sebagainya, ini bentuk sedekah yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Lalu doa harus kita terus kita doakan untuk kedua orang tua kita. Barang siapa yang menghargai jasa kedua orang tuanya, maka insya Allah apa yang menjadi hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu nasihat malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kau akan jadi mayit. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madliyun bi. Berbuatlah sesuka hatimu, suatu saat engkau akan mendapatkan balasan. Wa'abib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Maka cintailah sesuatu yang kamu cintai, suatu saat akan meninggalkannya. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ketika dari mui kumori mei rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling penting kita pikirkan pada saat ini, bagaimana hidup saya ini bisa bermanfaat ketika saya dalam kondisi sakaratul maut, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, berbuatlah sesuka hatimu, karena sesungguhnya suatu saat engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewaran dari semiliki sewaktu melakukan sesuatu, ingat bahwa suatu saat pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mencintai, janganlah terlalu berlebihan, karena cinta yang berlebihan akan menghancurkan perasaan kita sendiri. Ketika kita dalam kebersamaan, ketika kita ditinggalkan karena terlalu cinta, inilah yang melahirkan istilah anak sekarang ini, gegana, gelisah, galau, merah, terlalu. Maka ketika kita cinta kepada pasangan kita, cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mencintai karena dorongan kita sebagai manusia, tapi cintailah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi perpisahan, yang ada kita bahagia karena Allah yang menentukan terjadinya perpisahan itu, bukan keinginan kita. Sehingga kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya kita ini hanya milik Allah, segalanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, iman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Apabila sudah waktunya ajal mereka, maka Allah tidak akan mengakhirkan ataupun memajukan. Nah, jadi boleh itu waktu ajalna, boleh Allah diatur karawan, waktu ajal itu mati. Kadang-kadang repepar berhukum mati. Nah, jadi apabila sudah waktunya, setuju atau tidak, pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, sekali lagi, apapun siapapun kita pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terlambat, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama, puncak daripada segala kebaikan adalah sholat. Warang dahulu yang penting rasuk ate kau dah sembahyang. Dekun yang berlawan ini. Dunia orang tahu ate dong sulit dong dah sembahyang. Tahu di manusia perintah mati. Ambil rumah. Inna kesalu atau sandiwaran dong. Di manusia
manusia doa muka kita di luar binasa. Sementara kalau kau sembilan tiga tengah nonton, enggak. Lain kau ni anak kerang kau nasu nonton. Warna malam dahi. Lain kau nak sembilan atau sebab dia nak sembilan. Itu hadiah. Lain kalau nak sembilan kebahagiaan air yang bisa diambil untuk sholat. Tapi yo ispat yang meruih, ayo sepia, mau sepia di lokal ini, ayo pokoknya, ayo sepia, ayo sepia kesama, dahil lalu saya sambil lo, ayo nana, poha ami poha ke sama, insya Allah nama itu haknya. Antara jasad dan ruh harus seimbang. Makanan jasad oha, minum dan seterusnya. Makanan ruh adalah melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak seimbang, inilah yang melahirkan kita gelisah. Padahal tahu waras syaril, SMA kalian doang, tapi tidak bahagia. Kenapa? Tidak ada keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin. Sekali lagi, ia dikatakan baik kalau tidak sholat. Jangan tunggu baik untuk sholat. Justru sholatlah untuk baik. Warna baik. Dia mati kulit sebelah yang penting pengarah rumah. Ihawanya gitu. Sementara hari rumahlah, sholatlah kamu sebagai tanda engkau mengingatku. Lain pengarah rumah berarti sebelah. Cara rumah ini siapa ayat dia. Mata ulangi. Hari rumahlah. Sholatlah kamu sebagai bukti kamu mengingat aku. Sampai aku ede tanam bumi keluar mau. Lain keluar rumah berarti sholat. Dah. Warna yang penting zikir dari la ilaha illallah boleh masuk azan la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang penting dari keluar rumah itu perlu sudah. Repot deh. Repot. Maka hadirin yang berbahagia, tangkap keluar rumah sudah. Kalau kita mau agama ini tegak, sholat. Kalau kita mau agama ini hancur, sholat juga. Kita akan tinggalkan sholat kalau mau agama kita hancur. Kalau agama ini mau tegak, sholat. Kalau kita mau baik, sholat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikian pertemuan singkat pada malam yang berbahagia ini. Adapun kesimpulannya, setiap kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin sekaligus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat, sehebat apapun kita di dunia ini pasti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca istighfar dan syahadat sebagai bukti kita bahwa kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Allah adalah segala-galanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan hidayah-Mu pada hati kami yang membatu ya Allah. Berikan hidayah-Mu kepada kepala kami yang membatu ya Allah, yang tidak mau memenuhi panggilan-Mu ya Alhamdulillah. Malah kami memenuhi panggilan-panggilan makhluk-makhluk yang membisikkan di telinga kami, bahkan sampai dalam hati kami ya Alhamdulillah. Menangkan kami ya Allah atas setan dan sekutunya ya Arhamar Rahimin. Menangkan kami ya Allah atas
kami ya Allah atas orang-orang munafik. Menangkan kami ya Allah atas orang-orang yang memiliki penyakit hati. Menangkan kami ya Allah atas orang-orang yang zalim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak akan pernah ikhlas ya Allah bila kedua orang tua kami Engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Berkat jasa mereka ya Allah, sampai saat ini kami dapat berbakti dan taat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Tetapkan hidayah itu pada hati kami ya Allah. Letakkan hidayah itu pada hati kami ya Arhamar Rahimin. Berikan hidayah kepada keluarga kami ya Allah, yang saat ini belum sempat memenuhi panggilan-Mu ya Arhamar Rahimin. Berikan hidayah-Mu kepada tetangga kami ya Allah, yang saat ini belum sempat memenuhi panggilan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ketuklah hati mereka ya Allah. Ketuklah hati mereka ya Allah. Berikan cahaya pada mereka ya Allah, agar ingin melaksanakan perintah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka dapat memberikan dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, anugerahi rahmat dan hidayah-Mu pada desa Abu yang kami cintai ini ya Allah. Angkatlah berbagai macam bencana, mara bahaya, serta wabah penyakit ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada pemimpin Abu ini ya Allah, agar beliau dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, angkat dan hancurkan ya Allah virus corona ya Allah, untuk selama-lamanya ya Allah, jangan kembali lagi ya Allah. Kami memahami ya Allah, orang-orang yang mendapatkan guncangan hari kiamat adalah mereka yang paling rugi kalau mereka tidak tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, teguhkan iman kami ya Allah. Ya Allah, teguhkan Islam kami ya Allah. Ya Allah, teguhkan Islam kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa ampuni ya Arhamar Rahimin. Ampuni ya Arhamar Rahimin. Berikan sahabat yang dalam kubur ya Allah, sahabat yang menyenangkan hati ya Allah. Berikan temannya dalam kubur ya Allah, teman yang menyejukkan hati ya Arhamar Rahimin. Teman yang menyejukkan hati ya Arhamar Rahimin. Angkatlah ya Allah berbagai macam siksaan dalam kuburnya ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.